Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan baru saja kita merasakan salah satu nikmat yang sangat besar dari Allah berupa taufik dan inayah, sehingga kita dapat melaksanakan, menikmati indahnya salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Dan kami muliakan orang tua kami semuanya, guru-guru kami, beserta seluruh hadirin hadirat. Sebagaimana disampaikan oleh orang tua kami tadi, bahwa subuh ini kita berbicara tentang Palestina, dan sebenarnya, dan kita yakin semua yang hadir di sini sebagai sebagai manusia, sebagai muslim, sebagai mukmin, semua mengetahui dan merasakan apa yang sedang terjadi di Palestina hari ini. Bahkan bukan hari ini, sudah lama, puluhan tahun semenjak negara Israel berdiri di tanah Palestina. Namun kita akan melihat spesifiknya itu tentang Al-Baitul Maqdis, ya. Al-Baitul Maqdis, atau dalam Al-Quran Allah bahasakan dengan Al-Ardul Muqaddasah, sebagaimana doa Nabi Musa alaihi salam, dan juga itu doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi adnini minal ardil muqaddasah. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Nabi Ibrahim dan juga nabi-nabi yang lain, wahai Tuhanku, dekatkanlah aku dengan al-ardul muqaddasah, tanah atau bumi suci, maksudnya al-Baitul Maqdis. Semua nabi, semua rasul pernah berada di Al-Baitul Maqdis. Apakah itu ketika mereka masih hidup, atau ketika mereka sudah wafat? Yang pasti, ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Isra-nya itu sebelum Mi'raj ke langit, Nabi Muhammad bertindak sebagai imam. Nabi Muhammad bertindak sebagai imam, memimpin salat yang makmumnya itu para rasul dan para nabi dan para malaikat. Maka bunyi ungkapan dalam salah satu syair itu, ya man sallaita bi kullil anbiya, wahai engkau yang menjadi imam, memimpin salat para nabi dan para rasul.
Jadi semua rasul, semua nabi ingin berada di Al-Baitul Maqdis, baik itu nabi-nabi di kalangan Bani Israel yang memang banyak di antara mereka itu di Baitul Maqdis atau di Palestina. Nabi Ibrahim, ujung daripada perjalanannya itu di Palestina. Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, termasuk Nabi Isa, Nabi Nasrani, lahir di Yerusalem. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang harus kita ketahui, dan itu inti sebenarnya ya, dari Baitul Maqdis itu, bahwa Al-Baitul Maqdis adalah sentral tiga agama samawi. Sentral tiga agama samawi, atau dengan bahasa lain simbol persatuan tiga agama samawi, Yahudi, Nasrani, Islam. Itu Al-Baitul Maqdis. Jadi kota suci tiga agama samawi. Maka dia tidak disebut dengan tanah haram. Tanah haram itu dua. Jadi kalau ada yang menyebut tiga tanah haram, keliru sebenarnya. Tanah haram itu Mekah dan Madinah, khusus untuk umat Islam. Haram selain Muslim masuk ke situ setelah Fathu Mekah. Musyrik, Yahudi, Nasrani tidak boleh masuk tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Maka ada batasan tanah haram. Nah, kalau Baitul Maqdis tidak disebut tanah haram, walaupun artinya itu secara literal dalam bahasa Indonesia Al-Baitul Maqdis atau Al-Quds atau Al-Ardhul Muqaddasah, artinya kota suci juga. Tapi dia tidak disebut tanah haram. Artinya dia boleh dimasuki dan dipakai untuk beribadah oleh tiga agama samawi. Itulah simbolnya di situ. Makanya selama Baitul Maqdis di tangan umat Islam, itu tiga agama samawi itu damai di situ. Ya. Pada masa pertama sekali Al-Baitul Maqdis jatuh ke tangan umat Islam itu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di bawah komando Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah Al-Baitul Maqdis jatuh ke tangan umat Islam di bawah komando Abu Ubaidah bin Jarrah, bukan Abu Ubaidah yang sekarang ya. Sekarang Abu Ubaidah itu juga juru bicara Hamas, tapi ini Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat sepuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan setelah itu berada di tangan umat Islam itu lebih kurang 450 tahun lebih Baitul Maqdis. Dan di situ damai. Nasrani ada di situ, Yahudi ada sedikit di situ walaupun sedikit, dan umat Islam paling banyak di situ. Berjalan 450 tahun lebih, ya lebih kurang lah. Kemudian Al-Baitul Maqdis direbut kembali oleh pasukan Salibis. Dan dalam perebutan itu terjadi pembantaian 40.000 orang manusia, kaum muslimin, khususnya kaum muslimin yang dibantai waktu itu 40.000 orang.
Kemudian, dan itu menjadi salah satu sejarah yang sulit ditulis dalam Islam. Jadi ada beberapa daftar sejarah yang para sejarawan muslim itu agak berat menulisnya, tapi tulis sih. Di antaranya pembantaian kaum muslimin oleh pasukan salibis di Baitul Maqdis, 40.000 orang. Kemudian yang paling mengerikan itu di Baghdad, ya, ketika Tatar masuk Baghdad, itu jutaan manusia dibantai. Itu sejarah paling kelam. Dan yang ketiga, sejarah paling berat itu tahun 2023, tahun ini. Ini tahun 2023 ini akan menjadi sejarah, salah satu sejarah kelam umat Islam. Kenapa kita katakan kelam? Israel suka-suka hati, siang malam sudah 1 bulan lebih kurang, dia mau bunuh, dia mau bantai. Tidak ada satupun manusia dari 1 miliar, dari miliaran manusia di bumi hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan. Kan kelam sekali itu sejarahnya. Yang kiban dan cerita apa anda tengok. Miliaran manusia hari ini semuanya hanya bisa menonton. Hanya bisa menonton. Kan dengan nonton malu. Ini sejarah paling buruk. Udah jalan 1 bulan. Oki baru duduk, kabeh mendung baru duduk. Dan setelah duduk membicarakan solusi, harus jumpa dulu dengan Presiden Amerika. Berarti orangnya Tuhan Presiden Amerika berarti orang. Payah gede hilang. Ini sejarah memalukan ini. Tahun ini 2023. Hana pernah kejadian lagi-lagi sedikit orang Israel BO awaknya nanggerotan teputan, tapi dia di depan mata dunia membantai manusia, tapi semuanya hanya bisa melihat, tidak ada yang bisa menghentikan. Amin qillatin nahnu, apakah jumlah kita sedikit sehingga tidak mampu? Miliaran umat Islam. Apakah miskin umat Islam? Tetangga Palestina itu negara kaya semua, minyak menua, negara teluk, punya persenjataan yang luar biasa, pesawat terbang saing-saing dengan Amerika jumlah pesawat terbang. Mahu kena main mak, memang kena panjang-panjang dah, kena pakai-pakai ya. Jadi kembali ke tadi, 450 tahun lebih kurang setelah jatuh ke tangan umat Islam pada masa Umar bin Khattab di bawah komando perang Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian masuk lagi salibis, terjadi pembantaian 40.000. Kemudian tidak lama langsung diambil alih balik oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan terus berjalan sampai Turki Utsmani. Pada masa Turki Utsmani lah, sudah di akhir-akhir, walaupun Zionis ya, Zionis itu kan organisasi yang dibuat atas inspirasi dari buku seorang Yahudi namanya Theodor Herzl ya, yang menulis buku The Jewish State, negara Yahudi. Ceritanya panjang lah, pokoknya mereka minta ke Turki Utsmani, enggak dikasih. Sultan Abdul Hamid I, Sultan Abdul Hamid II dan seterusnya enggak dikasih-kasih. Tapi kemudian mereka mendapatkan izin itu dari Inggris setelah terjadi perang dunia. Ketika itu posisi Turki bersama bersekutu dengan Jerman kalah. Maka beberapa negara Islam termasuk Mesir,
Arab Saudi, termasuklah Palestin. Di bawah kendali Inggris, kemudian orang Yahudi datang ke Inggris minta dikasih sedikit, tapi waktu itu mereka enggak menyebut ingin membangun negara, mereka menyebut homeland. Bahasa mereka rumah tempat tinggal. Dikasih sama Inggris. Setelah dikasih sama Inggris, dan itu ada persetujuannya, dan persetujuan itulah yang hari ini dipegang oleh PBB. Makanya kalau berbicara Israel itu harus hengkang dari Palestina, itu tidak ada dalam konsep PBB, karena mereka berpegang pada perjanjian yang dibuat oleh Inggris dengan Israel. Nah, 2 kali Al-Baitul Maqdis jatuh ke tangan umat Islam, di bawah kendali umat Islam, di bawah kekuasaan umat Islam. Di situ tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Pada masa Umar bin Khattab tidak ada masalah, damai. Penyerahan Baitul Maqdis pada masa Umar bin Khattab itu penyerahan secara damai. Jadi ketika itu uskup, siapa namanya, Batriat ya, dia uskup ketika itu menyerahkan Baitul Maqdis dengan damai, dan Abu Ubaidah tidak menyerang, hanya memang waktu itu dilakukan muhasarah, pemblokadean ya. Tapi kemudian orang-orang Nasrani di Baitul Maqdis yang dipimpin oleh uskup Batriat itu angkat tangan, angkat bendera putih, dan dia bersedia menyerahkan Baitul Maqdis, tapi dengan salah satu syaratnya, kuncinya itu harus diterima langsung oleh khalifah tertinggi Islam. Waktu itu Umar bin Khattab. Jadi dia enggak mau kasihnya ke Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia hanya mau kasih kunci itu kalau datang Umar bin Khattab. Maka ketika itu Umar bin Khattab datang dari Madinah jauh-jauh, yang saya yakin kisahnya sudah kita tahu bersama, naik keledai dengan budaknya yaitu Salim, berangkat ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci Baitul Maqdis. Masuk ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis itu luas, bukan hanya Masjid Al-Aqsa. Dia ada 14 hektar lebih. Baitul Maqdis itu luas sekali, dan bangunannya kokoh sekali. Kokoh sekali. Batu-batunya itu besar-besar, karena tukangnya bukan manusia itu. Proses rehab Baitul Maqdis itu besar-besaran dilakukan pada masa Nabi Sulaiman. Mungkin sudah pernah juga kita ceritakan pada masa Nabi Sulaiman. Walaupun pembangunan Baitul Maqdis itu sudah sangat jauh, tua sekali, jaraknya hanya 40 tahun dengan pembangunan Ka'bah. Beda Ka'bah dulu, kemudian 40 tahun setelahnya Baitul Maqdis. Sebagaimana dalam hadis Abu Zar bertanya kepada Rasulullah, kam kana bainahuma, berapa jarak waktu antara pembangunan Ka'bah dengan Baitul Maqdis? Rasulullah mengatakan 40 sanah, 40 tahun. Tapi kemudian direhab besar-besaran oleh Nabi Sulaiman. Dipakai tukangnya itu dari kalangan jin. Nah, banyak jin kerja sebagai tukang. Ada gempa-gempa, ada tsunami, kokoh lah. Waktu itu Nabi Sulaiman dan perehab Baitul Maqdis itu menjadi amalan terakhir Nabi Sulaiman wafat, karena beliau wafat dalam mengawasi proses pembangunan Baitul Maqdis. Beliau berdiri di tengah, pegang tongkat,
Jin bekerja, entah dari gunung mana, entah dari laut mana, dia ambil bahan batu macam-macam, trap dia kerja di bawah pengawasan Nabi Sulaiman. Sedang proses pembangunan itu, Nabi Sulaiman meninggal, wafat. Dalam posisi berdiri, mata terbuka, pegang tongkat. Jadi jin itu enggak tahu Nabi Sulaiman sudah wafat. Dikerja juga kerana jin yorak Nabi Sulaiman. Kapan jin itu tahu Nabi Sulaiman sudah wafat? Allah kirimkan rayap untuk memakan tongkat Nabi Sulaiman. Begitu tongkat Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap, maka ketika itu jatuhlah tongkat, jatuhlah jasad Nabi Sulaiman alaihi salam. Baru terkejut je, tapi kena mandu. Dan yan hana lagi tukang tengok cek je kopi peluh kaje kopi kuih becut asan tu kopi long kuih becut hu istirahat. Itu luar biasa di bawah pengawasan Nabi Sulaiman. Kokoh sekali, besar sekali. Ketika Umar bin Khattab masuk, dibawa jalan-jalan oleh Patriarch ini, dia masuk, di situ ada gereja, di situ ada Masjid Al-Aqsa, memang sudah pertama Al-Aqsa di situ. Kemudian di situ juga ada gereja, di situ juga ada tempat ibadah orang Yahudi. Tempat ibadah orang Yahudi itu Jidarul Buraq, dinding tempat Nabi Muhammad mengikatkan buraknya pada malam Isra. Dinding itulah yang hari ini, bukan dari dulu ya, menjadi tempat ibadahnya orang Yahudi. Mereka menyebutnya dengan dinding ratapan. 3 agama Samawi beribadah di situ. Masuk Umar bin Khattab, semua tidak diganggu. Tidak diganggu. Bahkan Uskup Patriarch itu membawa Umar bin Khattab ke gereja. Masuk Umar bin Khattab. Masuk Umar bin Khattab gereja, dilihat-lihat kondisi, tiba-tiba masuk waktu solat. Entah zuhur, entah asar waktu itu, uskup ini mengatakan, wahai Umar, solat saja di sini. Tapi Umar bin Khattab menolak waktu itu. Beliau tidak mau solat di gereja. Kenapa? Karena ini toleransi Islam. Karena beliau yakin kalau beliau solat di situ, maka gereja itu akan dirobohkan dan dibangun menjadi masjid. Beliau tidak ingin itu. Beliau keluar dari gereja, kemudian solat di pinggir, di luar, di sampingnya. Solat di situ, maka kemudian tempat solat Umar bin Khattab itulah yang menjadi cikal bakal Masjid Qubbatus Sakhrah. Masjid seperti Al-Aqsa, bahkan hari ini orang menyangka itu Al-Aqsa, padahal Al-Aqsa itu lagi. Itu masjid tempat solat Umar bin Khattab ketika itu. Damai prosesnya, tidak ada pertumpahan darah. Karena itu kota suci. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi juga menaklukkan Al-Baitul Maqdis, seperti itu juga. Prosesnya itu damai. Dan semua pasukan-pasukan salibis itu diberikan izin dengan selamat untuk keluar, ya, orang-orang perang itu tanpa ada tanggung jawab apapun, berangkat. Dan setelah itu damai. Hidup 3 agama Samawi di situ. Bahkan orang Palestin masuk Islam itu tidak ada paksaan. Jadi orang Palestin masuk Islam itu persis seperti orang Mesir masuk Islam, orang Indonesia masuk Islam, sama. Tidak ada paksaan. Ketika Amr bin As masuk ke Mesir, cuman untuk membantu orang Mesir menjatuhkan raja zalim di Mesir. Setelah jatuh raja zalim,
seluruh pasukan Islam ditarik balik ke Madinah, ditinggalkan beberapa orang saja untuk jaga-jaga kondisi. Tapi kemudian orang Mesir sedikit demi sedikit masuk Islam, sampai kemudian menjadi dominasi paling banyak orang Mesir itu beragama Islam dibandingkan Kristen Kopti. Indonesia juga seperti itu. Ya, tidak ada paksaan, kita masuk Islam sendiri. Dan begitulah cara yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, pertanyaannya, kenapa kita sekarang tidak bisa? Kan begitu. Jawabannya, kalau kita hari ini mau kembali mendapatkan Baitul Maqdis 100% di bawah kekuasaan umat Islam, 100% di bawah seperti Umar bin Khattab, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, kita harus menempuh cara mereka. Kalau enggak menempuh cara mereka, berarti tunggulah turun Nabi Isa dulu baru dapat. Nampak? Harus cara Umar bin Khattab, harus cara Salahuddin Al-Ayyubi. Karena Baitul Maqdis itu bukan barang biasa dia. Kan tanah biasa Baitul Maqdis ya. Dia hanya menerima dan menyerahkan dirinya untuk pasukan-pasukan khusus, untuk orang-orang yang sudah dia buat standar. Kalau yang lain dia tidak mau menyerahkan dirinya, itu Baitul Maqdis. Dia hanya mau menyerahkan dirinya kepada pasukan-pasukan yang dipimpin seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar bin Khattab saja, pasukan itu pertama dikirim dari Madinah menuju Syam untuk penaklukan atau pembukaan Syam, yang salah satunya Palestina. Di tengah jalan panglimanya diganti. Pertama dikirim siapa sebagai panglima? Khalid bin Walid. Berangkat dari Madinah pasukan besar, yang memimpin itu Khalid bin Walid. Di tengah jalan Khalid bin Walid diganti. Ini Syam bukan sembarangan ini. Ini Palestina, ada Baitul Maqdis di dalamnya. Tidak bisa Khalid bin Walid. Diganti di tengah jalan, Khalid bin Walid diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Beda ini Baitul Maqdis, kan lagi tamu perang tempat lain. Karena Khalid bin Walid punya beberapa catatan dalam beberapa perang yang lain, dalam penilaian Umar bin Khattab. Makanya Khalid bin Walid tidak bisa menurut Umar bin Khattab, diganti Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika pergantian tersebut, ini kita lihat, ini contoh panglima-panglima yang bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Sampai surat pergantian itu ke tangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tertulis di surat itu. Kira-kira bunyi suratnya, mulai surat ini sampai ke tanganmu, engkau diangkat menjadi panglima perang yang memimpin pasukan besar umat Islam ke Syam, menggantikan Khalid bin Walid di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia tidak meminta. Bahkan ketika surat itu di tangannya, Khalid bin Walid di depannya. Karena Khalid bin Walid ikut juga, dia panglimanya pertama dari Madinah. Tapi apakah Abu Ubaidah bin Jarrah langsung menyerahkan surat itu ke Khalid bin Walid? Tidak. Nyo tanya pandai nak Iran kaji piu. Nyo kalung kepala orang. Nyo yang melangih ngelung nyo siap-siap pak habis madu. Ku puduk ke dia ujung-ujung dunia ke dia. Pinah ke dia. Orang-orang yang haus jabatan tidak akan pernah bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Kenapa hari ini negara-negara Islam semua terdiam, tak
takut terancam posisinya. Apalagi sistem-sistem kerajaan itu. Mereka secara kerajaan itu, anak cucu pinak mereka itu sudah memegang kerajaan-kerajaan itu. Negara-negara Islam sistem kerajaan itu. Mereka semua jaga posisi. Ini kalau sembarangan kita maju melawan Israel, berantakan kerajaan kita, hancur. Semua pemimpin-pemimpin Islamnya justru kita malu dalam bulan ini. Ada negara non muslim, negara apa itu? Yang negara itu cukup melihat dari sisi kemanusiaan, cukup untuk bagi mereka mengambil keputusan mengusir duta Israel. Ini negara kafir. Negara apa itu yang mengusir kedutaan Israel? Cukup dengan melihat dari sisi kemanusiaan, mereka mengambil keputusan, kedutaan Israel berangkat. Bahasa aja ini berkah, Anda bukan manusia, kami tidak bisa menerima bukan manusia, berangkat. Tapi kita dari sisi kemanusiaan, dari sisi tauhid, dari sisi syariat, dari sisi berislam, tidak ada yang berani. Dari sisi pula dah perayaan, tidak ada yang berani. Yang geram doronyo, yang mekrat ada de. Ada negara-negara Islam yang pemimpinnya hampir selalu tiap hari ngomong mengecam, mengutuk, tapi kedutaan Israel masih ada di negara mereka. Tidak tersentuh sedikit pun. Kau sakit hati tu. Pangkalan Amerika berada di dekat mereka, tidak tersentuh sedikit pun. Jadi lagi-lagi datang ke Israel icah ada. Ini jika jelah musuh ni. Nyo yang icah ada yo. Kurang draw tu. Pekai malu. Kau nak tahu malu. Sakit sekali, sakit dah. Nya kiban dana king oronyo, kiban dana mayang oronyo, kiban dana pergi pesta oronyo. Setiap hari kita buka HP, kita buka televisi. Setiap jam sekian anak-anak dibombardir. Waktu Rusia membombardir Ukraina, tapi korbannya tidak sampai seperti di Palestina. Negara-negara Eropa di bawah NATO semua ribut memberikan tekanan politik kepada Rusia. Sepakatnya awak kafir tuan, musabah awaknya ilawan Rusia, tedang Rusia. Cepat-cepat mereka harus menghentikan. Ketika Palestina dibombardir le Israel nang Rabi'o, justru kita umat Islam tidak bisa apa-apa. Hai gedanya tam doa, tapi doa kah pasti berkesan doa madang. Kita semua berdoa, nangis-nangis kita berdoa. Tapi sekarang tekanan-tekanan politik bebehe. Tapi takut tadi kita sampaikan. Beda dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, beda dengan Khalid bin Walid. Sampai surat itu ke Abu Ubaidah bin Jarrah, tidak langsung diserahkan kepada Khalid bin Walid. Sampai yang mengirim surat itu yang memberitahukan kepada Khalid bin Walid. Kalau Abu Ubaidah hanya pegah-pegah pada Khalid bin Walid. Gejak orang juk surat, pegah Khalid bin Walid. Wahai Khalid bin Walid, ada surat dari khalifah. Tapi surat itu di tangan Abu Ubaidah. Sepertinya engkau harus tahu isi surat itu. Baru itu setelah berselang 1 hari 2 hari, baru kemudian Khalid bin Walid mendekati Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata Khalid bin Walid, wahai Abu Ubaidah, saya dengar ada surat dari khalifah, coba saya lihat. Baru dikasih. Ketika surat itu dikasih ke Khalid bin Walid, dibuka, dia diturunkan.
Abu Ubaidah diangkat. Apakah kemudian Khalid bin Walid merasa, oh kakak ni goyo, kakak lanjut iron dilun ya Allah apa ahli pikiran nyo lagi cara nama pikiran nama perasaan lanjut iron aja. Tidak. Justru Khalid bin Walid mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, kenapa engkau tidak kasih tahu dari pertama surat ini sampai ke tanganmu? Ini perintah khalifah, kenapa engkau lambat-lambatkan? Khalid bin Walid tetap ikut menjadi panglima sayap kanan Abu Ubaidah bin Jarrah, tidak mengurangi sedikit pun kewibawaan beliau sebagai panglima pertama. Semangat beliau tetap ikut berperang menaklukkan Syam. Artinya mereka ini orang-orang yang tidak haus jabatan. Urung-urung haus jabatan hai terima oleh Baitul Maqdis. Barakna haulahu itu tanah berkah yang langsung dipersaksikan oleh Allah dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Itu tanah para nabi, itu tanah para rasul. Hanje bak sembarang urang ya ajuk roi Baitul Maqdisnya. Israel saja sudah puluhan tahun tidak bisa buat banyak di Baitul Maqdis. Mereka mau membongkar Baitul Maqdis, mau mengeluarkan Temple of Sulaiman, sampai hari ini tidak bisa. Takut ulai kan, makanya panik mereka hari ini. Puluhan tahun mereka melakukan pengusiran ini, pengusiran itu, tapi Baitul Maqdis tidak bisa mereka pegang. Tidak bisa mereka maksudnya mengusir semua orang di situ, tidak bisa. Pegang aja orang kamu. Maka kita butuh untuk bisa merdeka untuk bisa Baitul Maqdis jatuh ke tangan umat Islam 100%. Kita butuh pasukan seperti pasukan Umar bin Khattab. Kita butuh pasukan seperti pasukan Salahuddin Al-Ayyubi, pasukan khusus, pasukan yang menaklukkan Baitul Maqdis. Itu pasukan dipuji oleh Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Siapa mereka itu? Yang pertama, bukan orang-orang yang cinta dunia dan takut mati, tapi sebaliknya orang cinta mati, takut kepada dunia. Sedangkan yang kita miliki hari ini orang-orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, cinta, takut hilang jabatan, takut hilang posisi. Wa karahiyatul maut, takut mati. Rakyat sudah berteriak, semua negara rakyat sudah berteriak. Bahkan bukan hanya negara Islam, negara-negara Eropah rakyat sudah berteriak. Hari ini keputusan di tangan para pemimpinnya. Tak bedanya hati yang lewat kakak. Di tangan para pemimpin sekarang. Mampakan modern orangnya. Ya seperti itulah kondisi umat Islam hari ini. Kalau Mesir sudah coba, Mesir ada lagi-lagi lemah-lemah lain. Kali pernah coba aja perang dengan Israel. 2 kali Mesir sudah perang dengan Israel. Perang pertama dia kalah, kemudian perang kedua dia ajak Syria. Sama-sama lemah-lemah dua ke bersaudara. Ada lemah-lemah negara Mesir dengan Syria secara ekonomi, secara politik, tapi mereka sudah pernah uji kekuatan dengan Israel. Pertama Mesir kalah, kedua dia ajak Syria, Mesir serang dari depan, Syria serang dari belakang, kewalahan ketika itu Israel. Kali pernah mesti. Kali coba aja. Lebanon sudah pernah coba. Cuma lagi hamanya jino sosok yang maju kena lawan Israel kakak zero Mesir kakak Mesir lain kalau lagi jino Mesir. Makanya saya setuju sekali menyajud tak pegah ba orang Palestina dari awal mantan terbit gede pun pre umat Islam ne pre hanato na pun pre. Mereka menunggu kemarin itu mereka tidak keluar kan.
Israel sudah mengultimatum, keluar, kami ingin membombardir, tapi mereka tidak keluar. Mereka rela berkorban, anaknya meninggal, istrinya meninggal, ribuan, karena mereka punya harapan menunggu umat Islam datang. Tapi Zebulun tidak ada yang datang. Mampu tak berelak? Baru kemudian dalam minggu ini mereka kemudian baru kedebit. Yang tanggung jawab sehingga orang akhirat seluruh umat Islam. Yang tanggung jawab orang debit, bukan orang debitnya, tanya orang tanggung jawab. Mereka sudah menunggu kita umat Islam tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk keluar lewat Rafah, lewat Mesir. Mesir sudah bersuara ketika Israel mengultimatum waktu itu untuk dipindahkan sementara ke Sinai. Mesir langsung menjawab, kami tidak izinkan pindah ke Sinai. Bukan berarti tidak dikasih tempat, bukan, karena Mesir tahu setiap daerah setiap tanah yang ditinggalkan oleh orang Palestina nyana cerita balik dan pasti akan jatuh ke tangan Israel. Mereka mengatakan keluar dulu, kosongkan dulu, nanti ambil balik, kami sedang mencari Hamas. Yang bahasa kalam kadim, yang bahasa kajamun kai pegahnya. Tapi menantebitnya ada cerita balik, nanti kami evakuasi balik. Nah cerita ya bak Israel lah. Nyoka kosong, tingkat hana kosong diusir pulau ka kosong. Maka Mesir nak kasih. Mesir itu paling mengerti politik Israel, kekuatan Israel, karena mereka sudah pernah berlawanan. Cuman kalau sekarang Mesir sedang lemah secara ekonomi semenjak pergantian Presiden Padik Goroyan. Lemah. Siga ti rudal musriben ni kada. Nah sekarang yang lain. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang dibutuhkan oleh Baitul Maqdis sekarang itu adalah umat Islam yang bersatu, umat Islam yang imannya yang kuat, seperti pasukan Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, seperti pasukan yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kan ada itu cerita. Sebenarnya cerita ini dirangkuman daripada cara Salahuddin Al-Ayyubi mempersiapkan pasukan. Karena Salahuddin Al-Ayyubi itu mempersiapkan pasukan untuk menaklukkan Baitul Maqdis itu bukan hanya dipersiapkan ilmu perang dan persenjataan, tak. Ketika Salahuddin ingin menaklukkan Baitul Maqdis, ingin mengambil alih Baitul Maqdis, dia jumpa sama seorang wali Allah. Karena Salahuddin sudah menggembor-gemborkan, ini Baitul Maqdis akan kita ambil balik dari pasukan salibis, menggembor-gemborkan. Jumpa sama salah seorang wali Allah. Ditanya sama wali Allah ini, ila aina ya Salahuddin? Dan dengan info dah kena cok Baitul Maqdis. Meja. Saya dapat informasi anda ingin tahrirul Aqsa, tahriru Baitul Maqdis. Mau ke mana? Kata wali Allah itu. Sebelum engkau berangkat memerdekakan Baitul Maqdis, memerdekakan tanah Palestina, harriru anfusakum, merdekakan dulu diri kalian. Nyo pemerdeka le. Nafsu, syahwat, ego, nyo pemerdeka le. Dro merdeka le. Merdeka kedua baru wujud pemerdekaannya Baitul Maqdis. Maka terkenal dalam sejarah pasukan Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah pasukan yang ahli tahajud, ahli salat 5 waktu berjamaah, ahli Al-Quran. Mam kita bahas ini panjang. Nanti pasti kerja boleh orang han mungkin berarti kaki mungkin datang balik Baitul Maqdis menyokal lagi. Memang seperti itu pasukan yang bisa. Ini lain hendak coba. Buktinya hari ini kekuatan pengurus. Ada enggak yang lebih kaya daripada negara Arab Saudi, Qatar, Emirat Arab, Dubai orang citunyok dia. Paling kaya negara. Dia lebih kaya dari negara-negara ya.
Tapi bisa buat apa? Tidak bisa buat apa-apa. Yang dibutuhkan ahli yang iman butuh. Yang imannya kokoh, yang imannya kuat. Maka pasukan Salahuddin Al-Ayyubi mendidik pasukannya itu dikawal, dijaga, dididik berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mereka harus tahajud semua, harus salat 5 waktu semua, harus bersih hatinya. Maka Salahuddin Ayyubi itu menggunakan metode tasawuf dalam memperkuat pasukannya. Ate peglih le, nafsu syahwat peglih le, baru kita cok balik Baitul Maqdis. Kalau tidak bisa. Seperti kita dengar cerita Muhammad Al-Fatih waktu menaklukkan Konstantinopel. Itu kan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur yang sangat terkenal, kokoh benteng pertahanannya itu. Kotanya itu dikelilingi oleh air, laut. Pertahanannya itu bawah atas bawah air, susah ditaklukkan. 7 abad mereka itu berkuasa, tapi ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, seorang anak muda ketika itu berumur masih muda, lebih kurang 22 tahun atau lebih kurang lah. Selesai dia menaklukkan Konstantinopel, masuk dia sebagai panglima perang bersama petinggi-petinggi perang, masuk Konstantinopel. Kemudian selesai masuk, ini Konstantinopel sudah kita dapatkan. Siapa kita angkat sebagai pemimpin kita di sini? Kata semua petinggi-petinggi, kami serahkan kepadamu wahai Muhammad Al-Fatih. Engkau pemimpin kami. Kata Muhammad Al-Fatih, tidak bisa seperti itu. Memilih pemimpin Islam itu harus selektif, harus betul-betul. Kemudian kata para petinggi, lantas bagaimana caranya? Kata Muhammad Al-Fatih, kita pilih sama-sama. Bagaimana cara kita pilih? Kata Muhammad Al-Fatih, di depan para petinggi perang itu, bintang-bintang pelhe dua tu, kata Muhammad Al-Fatih, cara kita pilih yang pertama, semua berdiri. Yang pernah di antara kita selama balik pernah meninggalkan salat 5 waktu, duduk. Tidak ada satupun yang duduk. Artinya semua petinggi-petinggi tidak pernah tinggal salat 5 waktu dari balik sampai hari itu. Mampat acok tengok jenis pemimpin yang hantar tinggal sembahyang. Yang nak hantar sembahyang. Tidak ada yang duduk, semua berdiri kerana memang mereka ahli salat semua. Kemudian ditanya oleh Muhammad Al-Fatih, siapa di antara kita yang pernah tinggal solat berjamaah 5 waktu? Duduk. Cuman 1-2 orang duduk, yang lain tetap berdiri. Nyan bintang put, bintang leher jamun. 1-2 yang duduk, mungkin karena ada uzur. Makanya jangan merasa aneh ketika Imam Sa'id bin Musayyib mengatakan, beliau kan ulama tabi'in, ketika Imam Sa'id bin Musayyib mengatakan, saya tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam selama 40 tahun. Tengok kan, Mathiura 5 waktu hai, yang biasa masbuk cik subuh 40 tahun. Kita akan merasa ya mungkin ya, makanya dia cik dah kan, mungkin pelotot, jaga gedang helikop imam sampai berjamaah takbiratul ihram bersama imam, jaga mungkin dia mungkin nyantuk duduk lambat ada kopi tak ada ceramahnya tang elong mungkin yang berah benar bahas lah benda mungkin ya hai dah makan. Tapi memang seperti itulah umat Islam dulu. Maka kata para ulama, kalau kita mau kembali memegang peradaban dunia hari ini sebagai umat Islam, layak, tidak bisa illa bima saluha bihi abauna au salafuna. Tidak bisa kecuali dengan cara-cara orang-orang Islam dulu. Jadi Muhammad Al-Fatih bertanya, hampir semua petinggi-petinggi itu ahli salat 5 waktu dan berjamaah.
Terakhir ditanya oleh Muhammad Al-Fatih, siapa di antara kita yang dari balik sampai hari ini tidak pernah tertinggal solat tahajud malam, tetap berdiri? Semua duduk kecuali Muhammad Al-Fatih sendiri. Nyonya lagi nyo ipreh le Baitul Maqdis yo. Baru manjid akibat mandum update status Palestina bak Facebook bak WA tu masjid anak teruk tu kai bom li aje ci yang penting kana update baca kata-kata anda nak prihatin je, tapi punya sekadar update status masjid anak teruk sembahyang asar karapoh setengah 6 subuh pukul 8 kakak ibadat berada hamba lain menurutnya. Jadi hari ini yang patut kita salahkan adalah semua umat Islam harus introspeksi diri, coba ubah diri sendiri. Maka menyoba lon, dan bukan menurut lo mesti takalan dari sejarah bagaimana Baitul Maqdis itu dijatuh ke tangan umat Islam. Cara yang paling ampuh, masjid-masjid umat Islamnya penuh boleh. Segalam tak penuh Baitul Maqdis, segalam tak cok Baitul Maqdis, nyo masjid-masjid yang kana yang nyo tak tempat ayo dumyo, nyo ile penuh. Ho Baitul Maqdis, nyo masjid ro ile. Pak kampung Lu Mata, masjid fikir masjid Lu Mata le pudai penuh baru dah fikir Baitul Maqdis. Akah nak masjid Lu Mata mantap, mandu-mandu masjid. Kalau sudah kita mampu memakmurkan masjid-masjid kita masing-masing, urungkan semangatlah masjid, kapunuh masjid nyan insya-Allah. Pemimpin-pemimpin bawa ke masjid nyan insya-Allah. Tapi kalau itu belum terjadi, meskipun kita tidak boleh putus asa, meskipun kita tidak boleh pesimis, tapi sang manteng berat. Hari ini damai tiap khabar Israel nya nak dapre walan tarda angkal yahudu yai pelu habis hana akan terus berulang. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu kita terbatas, jadi untuk agar Palestina itu benar-benar merdeka, untuk agar Baitul Maqdis itu benar-benar kembali menjadi simbol perdamaian agama-agama samawi, sebagaimana sudah terjadi di bawah kekuasaan umat Islam dulu, maka caranya adalah tidak ada cara lain kecuali menggunakan cara umat Islam terdahulu, cara Umar bin Khattab, cara Salahuddin Al-Ayyubi, dan cara umat Islam terdahulu. Dan kita selalu optimis dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan peradaban dunia ini kembali dipegang oleh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu أنت شمس أنت
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksir wa qali, anta misbahus suduri. Ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa amma ba'. Hadirin sidang pendengar BBC di mana saja berada, untuk melihat kekuatan umat Islam harus kita melihat pada solat subuh. Kalau misalnya semua umat Islam itu sudah salat subuh secara berjamaah dan memenuhi saf-saf masjid yang ada, masjid di dekat masing-masing, itu sudah menandakan bahawa umat Islam itu masih hidup. Tetapi ketika umat Islam untuk memenuhi saf-saf yang ada di masjid untuk salat subuh masih belum mampu, masih belum punya kekuatan, maka itu sama halnya umat Islam itu dia sedang tidur, dan mungkin juga dengan bahasa lain dia itu sedang mati. Karena dalam banyak hal ketika sahabat-sahabat dulu mereka berani dengan gagah menyerang kafir, mereka tahu mereka itu orang hidup, sementara orang kafir itu adalah orang yang mati. Itu di samping mereka salat subuh secara berjamaah, mereka juga punya zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mait. Jadi orang yang zikir kepada Allah itu orang hidup, sementara orang yang tidak ingat kepada Allah itu orang mati. Maka termasuk juga dengan konteks hari ini, konteks Palestin yang di depan mata kita, itu menandakan banyak orang-orang Islam sekarang itu kondisinya itu sedang mati. Maka kayak mana orang mati ini melawan dengan orang mati, sama-sama mati. Orang Israel mati, orang Islam juga sedang mati. Maka ayo kita beramai-ramai, kita memenuhi saf-saf setiap masjid untuk kita salat berjamaah, maka insya-Allah pertolongan Allah akan datang. Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia dijamin, dia dilindung, dia dijaga, dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus pahami di mana kendala kita tidak ditakuti oleh Israel, khususnya untuk umat Islam. Tidak lain adalah atas pertimbangan dan ada pernyataan dari Perdana Menteri tahun 1970, yaitu seorang perempuan. Dia menyatakan bahawa kita tidak perlu kita takuti yang bahawa hari ini umat Islam belum salat subuh berjamaah seperti salat Jumat.
maka kita menganggap umat Islam seperti buih di lautan. Maka paling kita takuti apabila umat Islam seluruh dunia salat subuh berjamaah seperti salat Jumat, itu kita harus siapkan pasukan-pasukan yang lebih canggih lagi. Maka hari ini kenapa kita tidak dapat menaklukkan, dianggap remeh oleh orang Israel, mungkin itu dia pegang. Dan juga apa yang sudah sampaikan tadi, sama-sama kita dengar, kita harus ikuti menaklukkan, harus bersihkan diri dulu, orang-orang yang beriman, yang lebih takwa. Mudah-mudahan kita bisa menaklukkan menaklukkan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.